Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan pagi ini bersama Bang Agung selaku Awardi S1 Beasiswa Unggulan Kemendikbud RI sekaligus Ketua Forum Beasiswa Unggulan Provinsi Bengkulu nih gitu kan. Jarang-jarang nih orang-orang S1 yang full dikasih beasiswa ya gitu iya, kan. Enggak hanya S1 sebenarnya Kak. Iya. Sampai S3. Sampai S3 kan. Iya, gitu. di Forum Beasiswa Unggulan Provinsi Bengkulu ini ada yang awardee aktif dan alumni dari S1 sampai S3. S3 ya. Rencana lanjut gak? Insya Allah lanjut. Selagi ada kemauan, masih muda, dan goals untuk pendidikan masih sangat panjang dan berkeinginan untuk ada mengabdikan diri untuk bangsa, insya Allah lanjut. Rencana kemana? Ya rencananya masih di kampus Indonesia, tapi yang akan mendukung karir saya nanti di bidang hukum tentunya. Semoga mendapatkan beasiswa dan mendapatkan alma mater tersayangnya juga nanti. Gitu. Nih Bang, kalau beasiswa unggulan itu kan tadi Abang bilang 2 tahap ya. Iya. 2 tahap. Artinya cukup singkat ya. Iya. Cukup singkat ya gitu ya. Nah, sepengalaman itu gitu kan, apa yang paling susah nih gitu kan dari 2 tahap itu? Kalau komponen yang pertama itu ya tahap satu ini sangat sulit atau cukup sulit Kak. Karena disinilah nanti tim panitia seleksi dari pusat Dikbud itu mencari yang terbaik dari yang terbaik. Itu yang sulitnya. Ya. Jadi teman-teman itu kan berprestasi. Iya berprestasi dibandingkan yang lain itu apa? Karena kan yang akan diambil itu kan yang terbaik dan yang terbaik. Nah, kalau di tahap 2 menurut Agung itu tentang kepandaian teman-teman dalam meyakinkan si pewawancara. Karena teman-teman yang udah lolos tahap 1 itu ibarat kata 60% satu langkah udah menjadi penerima BU. Tinggal lagi satu langkah dia udah dapat nih gitu. Iya, tinggal lagi gitu ya. meyakinkan itu tadi. Karena meyakinkan itu kan juga butuh ini ya, butuh keterampilan dalam meyakinkan wawancara, public speaking teman-teman harus baik. Ada drama nggak untuk sertifikatnya atau untuk surat rekomendasinya? Ada? Apa dramanya kemarin? Biasalah kalau kita minta surat rekomendasi kita nunggu dosen. Kadang-kadang kita. Kemarin dapat dari mana? Dari siapa? Alhamdulillah saya dapat 5 karena saya berkomunikasi yang baik ya. Hubungan saya baik dengan dosen-dosen di Fakultas Ekonomi. Saya dapat dari dekan. Dekan ya? Dekan kebetulan PA saya juga. Oh, dekat lah ya secara emosional. Iya, gitu bidang kan? akademik. Kemudian wakil dekan bidang kemahasiswaan, wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang sumber daya dan kaprodi pada saat itu. Ini memang anaknya aktif banget nih Bang Agung nih gitu kan ya. Alhamdulillah. Ya walaupun ada drama-drama dikit kalau misalnya kita deket sama dosen itu sebenarnya lebih dimudahkan lah ya. Iya, sebenarnya itu bagian dari proses Kak. Jadi kita tidak berfokus pada hasil. Sebenarnya proses kalau kita sudah maksimal insya Allah hasil mengikuti. Kemarin optimis nggak? Berarti itu daftar beasiswa pertama unggulan? Kalau untuk kategori beasiswa unggulan itu yang pertama. Kalau untuk beasiswa lain udah banyak sekali, tapi alhamdulillah rezekinya di sini Kak. Di sini ya, gitu. Saat pertama kali itu daftar gitu, masih ada rasa pesimis gitu? Saya orangnya optimis dan semangat Kak. Jadi ketika saya mendaftar, saya 100% yakin. Masalah endingnya keterima atau tidak, belum ya, bukan tidak. Ya, bagi saya ya. belum ataupun yang tertunda, saya tetap maju gitu. Karena saya punya keyakinan bahwasanya kita itu jangan mudah insecure. Kita itu kan punya kelebihan masing-masing. Rezeki itu kan sudah tertakar, tidak akan tertukar. Dan bagian dari rezeki itu kan banyak kan. Salah satunya dengan bentuk ikhtiar yang maksimal dan doa. Itu harus kita utamakan. Kalau kita ada kemauan pasti ada jalan sih menurut saya Kak. Jadi saya semangat aja, optimis aja, coba aja. Nanti kan kita maju terus pantang mundur. Gitu. Biar kita tahu juga level diri kita udah sejauh mana. Untuk urusan hasil tuh bukan urusan kita. Iya, itu takdir ya. Urusan yang di atas aja. Urusan kita adalah usahanya, doanya betul sekali. Gitu ya, kayak gitu. Nah, yang mendapatkan beasiswa unggulan juga kan biasanya mahasiswa aktif nih, gitu kan, atau ya orang-orang yang aktif di kampus. Dan Bang Agung termasuk orang yang aktif di kampus nih. Nah, gimana nih pesan-pesan untuk para mahasiswa ataupun orang-orang di luar sana biar aktif dan biar dapat nih syarat-syarat dari beasiswa unggulan tadi biar lebih dimudahkan lagi. Oke. Harapan saya, pesan saya kepada teman-teman pejuang beasiswa unggulan tahun 2003, yang pertama, teman-teman harus mempunyai sertifikat ataupun berkas yang dipersyaratkan. Jangan sampai salah.
Kemudian jangan sampai lengah, harus teliti sebelum submit pendaftaran. Yang kedua, tadi saya telah ingatkan teman-teman, pandai-pandailah cari mentor atau teman curhat, teman sharing, agar teman-teman bisa dibimbing, dilatih dan diberikan tips dan trik untuk menjadi award bisa unggulan tahun 2003 ini. Kemudian teman-teman jangan lupa berikan doa, memanjatkan doa terus sama orang tua, dan jangan lupa juga untuk optimis ya. Karena dengan optimisme teman-teman akan melupakan cara untuk insecure, cara untuk bermalas, cara untuk berbahan. Itu teman-teman akan lupakan dengan adanya semangat tadi, komitmen untuk menjadi generasi unggul harapan bangsa Indonesia. Teman-teman, saya ingin teman-teman pejuang bisnis unggulan ini tidak hanya kepo saja, apalagi kemarin yang telah masuk ke webinar series ataupun masuk kelas mentoring, teman-teman harus dan wajib banget daftar hingga submit. Besok adalah hari terakhir pendaftaran. Saya harap teman-teman nanti menjadi next award unggulan pada tahun 2023. Semangat, yakin bahwa teman-teman satu dari jutaan generasi unggul harapan bangsa Indonesia. Artinya semoga menjadi awardee juga dan bagian dari kumpulan orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Betul sekali, Kak. Kayak gitu. Nah, kalau terakhir mungkin ya, berbicara tentang insecure tadi, untuk kita menghindari insecure, kayak gimana? Terakhir. Menurut saya untuk kalau muda harus banget mencari misalnya orang yang kita ini ya, misalnya apa sih motivasi ya, motivator. Sehingga dengan motivator itu kita semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian teman-teman untuk menghindari insecure, teman-teman harus menetapkan goals hidup. Goals hidup ini teman-teman bisa pajang di dinding kamar, depan pintu. Jadi teman-teman misalnya goalsnya hidupnya cita-citanya menjadi A, B, dan C, teman-teman akan semangat dan tidak ada insecure lagi, tidak ada kemalasan dan rebahan lagi. Karena menjadi generasi milenial, generasi Gen Z harus mempunyai tekad dan kontribusi yang nyata untuk bangsa Indonesia ini. Minimal harus bangun lebih pagi dan tidur lebih lambat. Nah, seperti itu, Kak. Iya, artinya kalau kita udah punya target, intinya kita berusaha untuk mendekati target itu ya. Betul. Nah, jadi gitu ya. ada kiat-kiat strategi yang harus kita lalui untuk mencapai target itu. Jadi tidak semata-mata hanya berharap, tapi ada aksi yang nyata di sana. Artinya memang tidak bisa hanya menghayal, tapi tetap harus ada ikhtiarnya. Ikhtiar dan aksi yang nyata, betul seperti itu. Baik, terima kasih nih Bang Agung sudah memberikan informasi dan edukasi juga kita kepada para pemirsa opini juga. Semoga lancar terus nih karirnya, lancar terus kegiatan forumnya gitu ya. Pokoknya terima kasih juga teman-teman. Iya, gitu. Dan bisa lanjut mungkin ya. Nanti ke jenjang magister nanti gitu. Kita doakan sama-sama gitu. Terima kasih Bang Agung. Terima kasih ya Bang Anas dan teman-teman semua. Iya, untuk para pemirsa terima kasih. Tidak terasa kita sudah 1 jam berlalu gitu untuk berbicara tentang pagi ini tentang edukasi, bakti untuk edukasi beasiswa unggulan. Semoga dari dalam diri kita punya target masing-masing, bisa mencapai dengan konsistensi berkat usaha dan doa kita semua. Akhirnya saya Kul Nasrullah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.